Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Nanda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang waspada maling data pribadi untuk mata kuliah keamanan informasi. Apa saja sih data pribadi kita itu? Yang pertama nama lengkap, nomor HP, alamat, bergengsi kontak, kartu keluarga, KTP, nama ibu kandung, foto selfie, nomor rekening, dan slip gaji. Jadi di sini semua data ini bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalkan saja alamat. Misalnya ada oknum nih yang nggak bertanggung jawab. Bisa saja dia memesan sesuatu barang di e-commerce dan mengalamatkan alamat barang tersebut di alamat kita. Jadi kita tidak merasa memesan, tapi kita menerima barang tersebut. Biasanya dengan sistem COD. Jadi kita harus membayar barang tersebut walau itu mungkin nggak berguna bagi kita. Kalau KTP, foto selfie, dan nomor rekening ini biasanya digunakan untuk pinjaman online. Kita nggak merasa berhutang, tapi biasanya ditagih hutang. Apalagi kalau foto selfie-nya menggunakan identitas, itu sangat gampang sekali untuk digunakan untuk pinjol. Contoh kasus, banyak pelanggaran data pribadi, Google akan didenda 153 miliar rupiah. Jadi perusahaan besar sebesar Google aja masih melakukan pelanggaran, apalagi dengan perusahaan yang kita tahu sedang marak-maraknya pinjol di Indonesia dan kebanyakan ilegal. Jadi harus waspada. Data pribadi bocor. Nih, contohnya lagi, 70 pengemudi ojol di Pontianak ditagih hutang berkisar 1 sampai 23 juta rupiah. Kabarnya pengemudi ojol ini tertarik dengan iming-iming uang dan mengikuti apa yang ada di postingan Facebook. Jadi dia mengikuti langkah-langkah di situ dan menyerahkan identitas mereka, sehingga mungkin saja identitas mereka digunakan untuk berhutang dan mereka lah yang ditagih. Data pinjaman online mudah diakses, jadi inilah yang bahaya juga, apalagi kalau sudah sampai database, sudah bisa memasuki database. Jadi pihak ketiga yang bisa memasuki database ini akan tahu semua data pengguna pinjol ini. Yang ketiga, grup Facebook jual beli data pribadi. Nah, ini yang bahaya juga, karena Facebook mudah sekali diakses. Jadi hati-hati apabila ingin memberikan data pribadi kepada seseorang, harus detail, ditanya detail ataupun kegunaannya itu jelas. Jadi seperti itu. Penyebab kebocoran. 1. Aplikasi pinjol tidak aman atau template. Jadi mungkin saja suatu perusahaan ini tidak membuat aplikasi sendiri atau tidak membangun aplikasi sendiri. Jadi dia hanya menyomot aplikasi template di aplikasi temennya atau di internet gitu. Bisa saja. Jadi yang membuat aplikasi tersebut sudah tahu alurnya. Jadi dia bisa masuk. Yang kedua, akses email, file, foto, dokumen sembarangan. Jadi hati-hati apabila ingin mengakses email, file, foto, dan dokumen. Siapa tahu di dalam situ ada sesuatu yang bisa menambang penyimpanan kita, kan kita tidak tahu juga. 3. Penyimpanan data karyawan pada perusahaan tidak aman. Apa yang harus dilakukan? 1. Hati-hati memberikan data pribadi. Kepada siapapun kita harus hati-hati, maupun kepada tetangga, keluarga, ataupun siapapun. Karena kita tidak akan tahu data tersebut akan digunakan untuk apa. 2. Bersih-bersih digital secara reguler. Jadi harus bersih-bersih digital secara reguler ini harus berkala ya. Misalnya menghapus inbox atau pernah meng-share suatu foto selfie menggunakan data pribadi, misalnya dihapus, tolong. 3. Jangan unggah scan atau foto online. Dan ini sedang terjadi ya, marak-marak Indonesia itu khususnya di sosmed. Dia mengunggah kartu vaksin yang jelas-jelas di situ ada nomor identitasnya, identitas KTP itu ada di situ, dan scanan juga pun bisa di-scan gitu. Jadi hati-hati. Yang keempat, negara harus hadir. Negara sudah memberikan hukum privacy untuk masyarakatnya. Jadi kita ini sudah dilindungi oleh negara dengan undang-undang tersebut. 5. Budaya peduli bisnis dan keamanan. Jasa pinjaman online yang aman. Yang pertama pasti terdaftar di OJK, karena biasanya ketika suatu jasa pinjaman online itu ilegal, biasanya dia tidak terdaftar di OJK. Biasanya yang sudah terdaftar di OJK itu sudah legal. Yang kedua, teliti dan
syarat ketentuan. Jadi biasanya orang-orang itu kalau ada syarat dan ketentuan dia langsung memilih setuju. Jadi di situ salahnya. Tidak membaca terlebih dahulu tapi langsung setuju. Dan yang selanjutnya waspada permintaan akses data. Di sini juga bahaya karena biasanya aplikasi yang baru diinstal itu biasanya meminta izin akses untuk memasuki penyimpanan. Jadi di situ harus benar-benar cermat memilihnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.